lagi. Nah, kali ini aku ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung. Nah, tahu nggak ya kira-kira dari mahasiswanya itu tentang baby blues? Yuk ikutin aku buat cari tahu. Mereka tahu nggak ya tentang baby blues? Halo Kak. Aku boleh duduk nggak? Boleh banget dong. Terima kasih ya. Lagi ngapain nih Kakak? Ini lagi ngobrol-ngobrol aja sih gitu. Oke, sehat-sehat kan ya? Alhamdulillah. Boleh dong aku tanya-tanya sedikit? Boleh banget. Kira-kira dari kakak-kakak ini tahu nggak sih tentang baby blues itu apa? Aku sih kurang tahu baby blues itu apa ya. Kurang tahu dari Iya. kakak. Kalau dari kakak? Pernah dengar sih kayak yang tapi masih awam gitu. Taunya cuma nama doang. Kira-kira apa nih menurut kakak? Kayak apa sih ibu yang melahirkan gitu kan? Iya ya, kayak gitu. Ya cuman nggak tahu, cuman tahu sekedar itunya doang sih. Oke, ya udah kalau tahu. Makasih banyak ya kak. Halo kak. Halo, Boleh aku duduk? silakan. Kasih. Kakak apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke kak, aku lagi ada di acara tahu nggak sih? Iya. Boleh nggak sih aku tanya-tanya dulu sama kakak? Boleh dong. Aku mau nanya nih kak sama kakak. Kakak tahu nggak sih kira-kira baby blues itu apa? Baby blues yang bayi biru itu bukan sih? Menurut kakak baby blues itu bayi biru gitu ya? Iya, kalau enggak yang film yang ada apa tuh yang baby blues yang pokoknya film sinetron kayaknya deh. What? Oke, makasih banyak ya kak udah Iya, aku sama-sama. tanya-tanya hari Iya. ini. Makasih banyak. Iya. Kakak. Aku dari acara tahu nggak sih? Boleh nggak sih kak aku tanya-tanya sama kakak? Boleh. Oke, aku di sini mau nanya aja, kakak boleh jawab sesuai pengetahuan kakak aja ya. Kakak tahu nggak sih tentang baby blues itu apa? Baby blues. Kayak pernah dengar kalau nggak salah mah baju bayi gitu ya. Baju bayi. Oke, menurut kakak berarti baby blues itu baju bayi ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Makasih banyak kakak Iya. udah jawab pertanyaan aku. Iya. Selamat beristirahat. Memiliki bayi lucu dan menggemaskan tentu menjadi impian bagi setiap orang. Dari kehamilan hingga pasca melahirkan. Tentunya akan muncul perasaan senang, haru, sekaligus lega bagi seorang ibu. Perjuangan selama 9 bulan akhirnya telah terlewati dengan selamat. Buah hati akan senantiasa menemani hari-hari. Namun, tak semua ibu akan merasa senang. Ada beberapa yang justru merasa sedih dan depresi usai melahirkan. Ini dinamakan baby blues syndrome. Kondisi di mana sang ibu akan merasa sedih dan khawatir yang berlebihan pasca melahirkan. Disebut juga postpartum distress syndrome. Baby blues merupakan suatu kondisi yang kerap dialami hampir 50% wanita pasca melahirkan. Kondisi ini biasanya terjadi pada 14 hari pertama pasca melahirkan dan cenderung memburuk pada 3 atau 4 hari berikutnya. Namun, jika melebihi batas normal 2 minggu, sebaiknya ibu berkonsultasi dengan dokter karena dikhawatirkan mengalami postpartum depression atau depresi berlebihan. Nunui salah satu ibu yang pernah mengalami baby blues syndrome. Wanita 32 tahun ini mengalaminya usai melahirkan Revano, putra pertamanya 3 tahun lalu. Pengalaman aku waktu itu kan ngerasain baby blues, bener-bener ngerasain di situ rasanya sedih iya, terus kayak tiba-tiba nangis, nggak ada juntrungannya, ngurusin anak yang aduh nih anak harus gua apain ya gitu kan. Ya, baby blues syndrome biasa menyerang wanita bekerja, terutama usai persalinan anak pertama. Hal ini karena adanya perubahan fisik maupun hormon sebelum dan sesudah melahirkan. Kebanyakan pada gejala ini juga disebabkan karena penurunan secara drastis kadar hormon estrogen dan progesteron, serta hormon lainnya yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Hal ini akan menyebabkan ibu sering mengalami rasa lelah, depresi, dan penurunan mood. Perasaan aku waktu itu ya campur aduk ya, sedih iya, tiba-tiba nangis sendiri nggak tahu sebabnya apa, kayak ngerasa aduh semua udah gue lakuin buat anak gue, terus masih kayaknya kurang aja, nggak ngerasa nggak ada yang bantuin, padahal semuanya pada ngebantuin ya. Biasanya kan karena emang aku cuman ngurus diri sendiri sama suami juga ya kan, maksudnya cuma suami itu, sekarang ada anak
kecil yang nangis awak-awak gitu, terus aduh udah dikasih susu salah, dikasih ini salah, jadi kayaknya aduh serba salah apa yang aku lakuin. Sensitif, terus aku cepet marah sama suami, semua yang dilakuin mbakku, suamiku, kayak itu semuanya salah di mata aku gitu kan. Nunui mengalami fase baby blues ini hingga 2 bulan pasca melahirkan. Perasaan sedih, menangis terus-terusan, hingga super sensitif, itulah yang dialaminya. Aku yang parah banget ketika aku ngerasain baby blues itu, malam-malam anakku tuh pengen minta susu kan, bangun ya, biasa tuh per 2 jam sekali bangun. Saking aku keselnya gitu ya, aku tuh gak mau megang anakku sama sekali. Selain hormon, hadirnya si kecil yang harus betul-betul diawasi, dipenuhi perhatiannya, diasuh siang dan malam banyak menguras tenaga ibu. Sehingga ibu mengalami keletihan dan kurang waktu istirahat. Mencegah baby blues syndrome bisa diatasi dengan beberapa cara. Pertama, lakukan persiapan maksimal sebelum persalinan. Memperhatikan pola makan sebelum dan usai persalinan. Jika sudah melakukan persalinan, meminta suami atau orang terdekat untuk ikut andil menjaga si bayi. Dan terakhir, istirahat yang cukup bagi sang ibu. Selamat datang di Promcast Podcast bersama Zaki kembali di segmen Ibu Cerdas, Hilang Cemas, dan Ciptakan Keluarga Emas. Hilangkan gundah gulana moms di rumah, yuk ya, yuk. Oke, tapi nih moms, kali ini Zaki gak sendirian. Biasanya kan Zaki sendirian dan mungkin mengundang tamu-tamu di rumah melalui suara gitu kan, nelfon. Tapi kali ini kita mendatangkan dosen dari Politeknik Kesehatan Bandung, jurusan promosi kesehatan. Beliau juga punya background dari pendidikan kebidanan. Asik banget kan ya? Mungkin tema kita kali ini tentang wanita atau tentang ibu hamil kah atau apa? Kan kita gak tahu ya. Yang pasti tentang kebutuhan moms di rumah supaya moms gak cemas di rumah ya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Fenty Yulianti SSTMKM. Terima kasih Zaki. Oke. Oh ini manggilnya apa nih? Abang, Akang, Sayang. bukan. Ayang Bebek. Jangan dong. Kemudahan ya. Saya jadi kelihatan seperti simpenan ibu. Kita manggilnya apa nih? Manggilnya apa sih? Kakanda boleh. Oh, Kakanda. Atau apa ibu maunya? Ya terserah. Zaki mau dipanggil apa? Jaki aja. Zaki aja. Bisa itu sopan gitu. Iya. Aduh, tapi guys ini moms, kalau mau tahu Ibu Fenty ini merupakan dosen saya pribadi ya di kampus gitu ya. Jadi agak-agak gimana gitu ya, saya deg-degster gitu di sini. Jadi ya panggil aja Jaki aja lah ya. Ah, siap. So, Oke Jack gitu ya. boleh gitu. Oke. Tadi kita itu udah dapet tayangan nih dari liputan Siti Nur Aisyah. Tentang tahu gak sih nanya tentang baby blues syndrome, Bu? Ditanya satu-satu, ada yang jawab bayi biru, ada yang jawab hantu, ada yang jawab lain-lain. Berarti kan pada gak tahu gitu ya. Nah kayak gitu. Lalu kalau kita lihat juga gitu ya dari film Vino G. Bastian dan Aureli tentang film Baby Blues 2022. Kalau kita tinjau dari hal itu tuh sebenarnya rasa sedih, kemudian ada rasa tekanan, depresi. Sebenarnya apa sih itu baby blues itu? Karena kan orang lain juga dan moms di rumah pengen tahu gitu. Karena tadi kan tahu gak sih ditanya pada jawab hantu, bayi biru atau gimana. Nah itu baby blues itu dengan penggambaran dari film itu tentang rasa sedih atau gimana, itu benar gak sih yang ada di film itu? Dan kalaupun tidak, sebenarnya baby blues itu apa, Bu? Langsung jawab. Boleh. Oke, baik. Oke, untuk moms di rumah sebelumnya coba Ibu ingin tahu dulu ya. Boleh. Apa yang ditangkap ketika menonton film Baby Blues? Karena jujur Ibu belum pernah nonton. Oke. Nah, coba jalan ceritanya seperti apa? Jalan ceritanya adalah dua pasutri baru menikah. Kemudian dua suaminya ini Vino G. Bastian dan Aureli ini punya anak namanya Dara. Nah, ketika memiliki anak Dara ini,
si Aureli ini itu memiliki kecemasan, kekhawatiran, tekanan, depresi karena punya anak baru gitu. Dan suaminya tidak ikut membantu karena asik bermain dengan temannya. Lalu dengan pertikaian seperti itu akhirnya bertukar tubuh lah, bertukar roh gitu. Yang asalnya cewek jadi cowok, cowok jadi cewek gitu. Akhirnya merasakan peran suami dan peran istri itu seperti apa kayak gitu. Tapi yang saya bayangkan kok di film ini tuh kalau punya anak kayak sedih, rasa tertekan, depresi. Apakah memang baby blues itu seperti itu ya Bu? Atau gimana? Ya, baik untuk moms sekalian yang ada di rumah ataupun di mana berada, baby blues gitu ya. Kita akan berdiskusi tentang baby blues. Baby blues seperti yang digambarkan di film tersebut, memang kurang lebih seperti itu gitu ya. Kalau dilihat dari definisi per kata, baby itu bayi, blues itu berasal dari kata blue. Kadang-kadang feeling blue, contohnya lamun keur bete, ya, atau sedang sedih, bete, galau, terutama kalau mau menstruasi itu biasanya ya, kamu sedang feeling blue ya, gitu ya. Merasa itu biru. Merasa biru. Merasa sedih gitu. Tahu merasa ningrat, keluarga ningrat, darah biru. Oke. Iya. Jadi dari katanya aja itu sudah mengarah gitu ya bahwa baby blues ini adalah sebuah perasaan, ya, mood swing. Mood swing. Ya, moodnya berubah-ubah, ya. Cuaca hatinya berubah-ubah. Kenapa? Karena kelahiran bayi, begitu ya. Secara ilmiah, kita menyebutnya, mohon maaf ini menggunakan istilah kebidanan, ya, istilahnya adalah postpartum blues. Postpartum Ya, blues. tetapi postpartum blues itu tidak ngetren di masyarakat. Yang ngetren adalah Baby blues. Ya. Oke. Jadi perasaan sedih, perasaan galau, marah, putus asa, kecewa dan sebagainya, akumulasi dari berbagai perasaan negatif gitu ya. Jadi satu. Yang diakibatkan karena memiliki bayi. Ya, itu baby blues. Jadi ke arah sana. Tapi kenapa memiliki bayi itu menjadi suatu persoalan, jadi kesedihan gitu? Karena kan banyak orang yang menginginkan anak gitu kan. Anak adalah sebuah anugerah, anak menambah rezeki, lain-lain. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi pada orang tua gitu, baby blues ini? Kenapa gitu Bu? Ya, itu mungkin ke arah penyebabnya kenapa sih seorang tuh bisa baby blues begitu ya? Nah, betul. Nah, ya. Kalau kita berbicara tentang baby blues secara ilmiah, ya, postpartum blues gitu ya, postpartum itu adalah pasca persalinan. Nah, itu biasanya secara ilmiah disebabkan ada dua faktor, yaitu faktor fisiologis. Artinya karena memang ketika ibu pasca salin semuanya menjadi masa transisi. Ya, semua sistem tubuh mengalami transisi sejak Hormon, sejak hamil hormonnya dibentuk dan sebagainya. Ketika melahirkan hormonnya anjlok, ya, seiring dengan kelahiran plasenta itu anjlok semua. Penurunan hormon, ini ilmiahnya ya, penurunan hormon yang tiba-tiba atau sekonyong-konyong itu biasanya menimbulkan gejolak yang memang wajar terjadi pada setiap ibu. Karena normalnya memang mood swing itu terjadi pada setiap ibu. Cuma ada yang nampak, ada yang tidak. Ada yang ibunya tahu FSMR itu apa ya? Mudah menangis ya. Cengeng Mbak Marian. Ada yang pura-pura tegang. Seperti itu. Tapi di dalam hati menangis. Ya, secara umum, secara fisiologis, secara normalnya baby blues ini memang terjadi pada setiap wanita setelah melahirkan. Jadi bukan cuma anak pertama yang bakal terjadi baby blues. Betul. Iya, bukan hanya anak pertama ya. Kemudian selain itu, ya, ini dari hormon, dari perubahan fisiologis atau secara fisik, secara hormon memang terjadi fluktuatif, ya, bahkan cenderung menurun begitu. Kemudian ada perubahan fisik yang signifikan berbeda dengan ibu yang tidak hamil atau ibu yang tidak melahirkan. Ya, yang pertama ada apa coba? Ibu baru melahirkan, apa yang terjadi pada ibu? ASI sih yang pasti ya. ASI. Paling kelihatan. Ya, Terus produksi ASI pada awal-awal masa nifas itu biasanya menyebabkan ketidaknyamanan, menyebabkan bendungan, menyebabkan rasa sakit. Udah mah bendungan, mohon maaf itu bukan porno begitu ya. Udah mah bendungan besar gitu ya. Sementara ya aliran-aliran ASI ke bayi itu belum lancar. Akibatnya apa? Aduh, udah mah sakit, panas diri segala rupa. Udah itu ditambah dengan
ada rasa kecemasan bahwa bayi saya tidak cukup ASI. Oh, tidak merasa tidak terpenuhi, jadi Ya, sedih. sieun lapar gitu ya. Kemudian juga ada perasaan-perasaan yang lain, khawatir dengan bayinya, kecemasan yang berlebihan. Kemudian yang lain, ada luka bekas melahirkan. Sesar. Mau sesar mau normal. Oh, ada dua-duanya sebuah ya. proses persalinan itu pasti menimbulkan luka. Ya, walaupun misalkan ibu ini bersalin tanpa meninggalkan luka parut pada jalan lahir, tapi ada luka di dalam bekas insersi dari plasenta. Ada mules, ada proses di mana rahim ini harus kembali ke kondisi sebelum hamil. Dan itu kan mules, karena kan diperas ya. Rahim memeras diri. Otot-otot rahim berkontraksi begitu ya, karena bahasa awamnya. Otot-otot rahim ibu bersalin, ibu pasca salin itu berkontraksi supaya balik lagi ke bentuk yang kecil lagi, mengecil lagi. Selain itu, kontraksi juga akan sangat berguna untuk mengurangi perdarahan. Kalau nggak kontraksi kan ngayer gitu. Nah, itu pasti menimbulkan rasa ketidaknyamanan, sakit. Belum lagi penurunan hormon menyebabkan ya nih, kan ibu mah sudah 3 kali turun mesin. Iya. Waduh, turun mesin ya. Ketika selesai melahirkan ya keringat gitu ya, beser dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena ketika hamil terjadi penumpukan cairan dan sebagainya, makanya sok balare gini kan ya. Nah, ketika melahirkan itu kan hormon turun kembali. Nah, si cairan itu kan nggak mungkin nempel terus di badan ibu, harus dibuang. Lewat apa? Harudang, ya lewat keringat, lewat pipis dan sebagainya. Nah, itu kan tidak nyaman ya. Beda dong ketika kita geus mah harudang, udah menyeri, udah mau segala rupa perasaan. Nah, itu biasanya ketidaknyamanan fisik itu menunjang atau menjadi faktor predisposisi ibu untuk merasa tidak nyaman. Kemudian tadi sudah sampai mana? Fisik ya? Ya, fisik. Psikologi. Nah, Tadi, perubahan mood swing atau perubahan emosi ya. Yang pertama, adanya kelahiran bayi. Dia kan mengharapkan ada bayi itu kan bahagia. Bahagia. Bahagia Seneng, kan pastinya ya. kan. Tapi di satu sisi ada khawatir, ada takut. Takut dan khawatir tentang apa? Takut ASI saya belum keluar, apalagi itu awal-awal persalinan ya, awal-awal melahirkan maksudnya. ASI saya belum keluar. Nah, bayi saya nangis terus. Ya, suka pernah mendengar bayi teh tidak berhenti menangis? Iya, apalagi kalau bangun di tengah malam kan. Ya, apalagi bayi baru lahir itu memiliki pola istirahat yang berbeda dengan orang dewasa. Ya, kebayang ya lelahnya ibu habis bersalin. Makanya ya, moms perhatikan ya suaminya dan anaknya juga diingatkan kalau laki-laki itu tidak sepatutnya menyakiti hati wanita ya, betul tidak? Karena perjuangannya berat. Melahirkan, habis melahirkan juga banyak lagi tantangannya kan moms ya di rumah. Tapi nih berarti kesimpulannya ketika baby blues itu terjadi sama dengan hal ketika kita masuk ke masa remaja lah, perubahan tubuh lain-lain, timbul kekhawatiran, tekanan, khawatir apapun yang akan terjadi lain hal gitu ya. Berarti baby blues itu seperti itu ya. Lebih dari itu. Oh ya, lebih dari itu. Iya. Kalau pada masa remaja ketika terjadi fase pertumbuhan gitu ya, ketika munculnya tanda kelamin sekunder, betul. Itu kan hanya menumbuh. Nah, kalau ibu hamil, ibu nifas, itu hormon yang tinggi ketika bayi lahir pasca lahir itu anjlok gitu. Makanya sering terjadi fluktuasi dari emosi. Jangan lupa satu hal lagi bahwa kultur di Indonesia itu masih erat kaitannya dengan mitos. Dan budaya yang kadang-kadang si ibu teh kebawa. Coba sudah pernah mendengar nggak mitos kaitan dengan ibu menyusui dan ibu hamil atau ibu melahirkan? Contohnya ibu hamil gak boleh makan nanas. Ibu nifas wesel. Iya, kayak gitu-gitu ya. Padahal gak jadi permasalahan kan? Si ibu teh bikin nanas. Aduh, nggak boleh. Ya, ibu nifas tidak boleh makan nu haseum-haseum. Keur majangar nu haseum teu meunang. Nggak boleh makan yang hanyir-hanyir. Bagaimana kebutuhan protein hewani bisa tercukupi kalau misalkan, ya
Tidak boleh tidur siang. Puguhan ibu teh butuh tidur siang karena malamnya begadang. Ya, Iya, iya. nggak boleh tidur siang. Eta darah bodas di sini karena panon. Gitu ya. Tuh cenah ya. Tuh makanya jangan tidur siang. Itu tah cenah bareubeut tahu bareubeut. Matanya Bareubeut. bengkak. Oh, iya, iya. Matanya bengkak. Itu kan jadi nggak boleh merasa Beban, intimidasi. intimidasi. Oh saya teh ini darah naik ke luhur karena apa gitu. Kemudian mitos lain, menjelang maghrib ulah keluar kamar. Ya, Naon kenapa? cenah? Ya, naon cenah? Naon Eta cenah? orang bisa diculik ku kolong wewe. Waduh. Wewe gombel, kuntilanak dan sebagainya. Gitu ya. Itu adalah mitos-mitos yang menekan Ibu. Iya, sementara misalkannya ibu butuh angin dong, butuh dong untuk sekedar menghirup oksigen tak keluar jajan seblak misalkan gitu ya. Pektek jangan jajan seblak, lada, engke asina lada. Oke. Berarti kesimpulan baby blues juga dipengaruhi oleh faktor sosial ya. Banget. Dari suami, dari Betul. misal ekonomi, keluarga Iya, gitu betul. ya, Moms ya. Iya, Betul. Iya betul ya. Apalagi kalau misalkan kan sudah menonton film Baby Blues. Betul. Oh, si suaminya tuh cuek. Betul, cuek banget. Nah, ya kondisi baby blues akan diperberat karena adanya kekecewaan ibu. Nah, kan si ibu tembaran ya harapan namanya ini ibu ya. Ada yang nemenin ketika menyusui gitu. Ada yang mencetan gitu ya. Ada yang kalau mau minum minum, kalau mau makan ada gitu ya. Oke. Ditemenin aja lah, ada orang di situ yang menemani sementara misalkan si suami malah main game misalkan ya, main Mobile Legends dan sebagainya. Nah, itu biasanya terakumulasi menjadi sebuah emosi yang negatif. Baik. Berarti banyak banget faktor yang akan menciptakan baby blues ya, Moms ya. Kita baru tahu informasi dari Bu Fenty. Tapi setelah Jaki riset juga nih di laptop, ternyata tuh tahun 2019 pernah terjadi di Bandung, tepatnya di Cibenying Kaler, kalau ada pembunuhan Bu. Pembunuhan bayi 3 bulan oleh ibu tersendiri dan menyakiti suaminya sendiri, dan itu faktornya dari baby blues gitu. Yeah. Apakah baby blues bisa separah itu Bu? Karena tekanan, depresi lain-lain sehingga ibu bisa melakukan hal yang di luar nalar gitu. Iya, baik. Kondisi baby blues sebetulnya tadi ya wajar terjadi pada setiap ibu nifas, pada setiap ibu yang baru memiliki bayi karena ada perubahan fisik dan psikologis itu ya. Tetapi kita punya rentang waktu sampai berapa kita bisa mentolerir kondisi baby blues. Ya, secara ilmiah kita kaitkan dengan proses pemulihan masa nifas. Jadi baby blues ini tidak boleh terjadi lebih dari 2 minggu. Ibu harus sudah bisa beradaptasi dengan kondisinya. Oke. Nah, bahayanya apa? Bahayanya ketika baby blues ini tidak tertangani, dia bisa jatuh ke dalam postpartum depresi. Postpartum depresi. Depression postpartum atau sudah mulai ada halusinasi ya? Ya. Bayi saya karunya maut gitu ya, daripada bayi saya menderita. Nah, itu depresi. Berarti itu tingkatannya lebih tinggi dari postpartum baby blues ya tadi. Lebih tinggi dari baby blues. Oh, Baby postpartum blues bluesnya. Oh iya. Kalau postpartum blues atau baby blues dibiarkan, dia bisa masuk ke dalam depresi postpartum. Depresi pasca salin. Sudah mulai tidak mau mandi, tidak mau makan, ya, mengurung diri, bayi nangis pura-pura Gak denger gitu. diabaikan. Bukan anak saya, bukan anak saya. Kan lama-lama ketika bayi nangis, kan bayi pasti nangis terus. Iya. Dia kan kan kadang-kadang gitu ya. Nah, itu postpartum depresi. Postpartum depresi kalau tidak ditangani itu bisa masuk ke dalam postpartum psikosa. Apa tuh psikosa? Ya, sampai membunuh, melukai dan sebagainya. Waduh. Psikopat gitu. Berarti ini kalau kasus ini di Cibenying Kaler itu terjadi, berarti tidak ditangani Iya, betul. dan keluarga juga gak aware dengan. Kan. Apalagi kan usianya sudah 3 bulan, itu sudah lewat dari postpartum blues. Gitu. Paham. Ternyata ada tahapannya ya. Iya. Tapi itu bukan dikatakan baby blues lagi kan, tapi tingkatan lebihnya. Iya, tapi Oke. pemicunya faktor predisposisi dari ibu melakukan kekerasan itu adalah dari baby blues yang tidak tertangani. Oh, gitu Moms ya. Jadi keluarga di rumah harus aware juga gitu, tahu apa yang terjadi pada ibu gitu ya. Suami juga harus aware tuh. Kalau misalkan istri cemas atau gimana, misal beliin rujak atau apa, beliin lah atulah gitu ya. Kita beliin berlian, waduh eta mah ya.
Tadi belikan kumaha bising mampu ngabunuh aduh ayo dibelikan juga ongkos tidak ada ya. Aduh, jangan gitu juga ya Moms ya. Oke. Kalau setelah kita membahas gitu ya tentang baby blues pengertiannya dari segi sosial, psikologi, lain-lain. Nah, itu ada gak sih tanda-tanda yang bisa kita deteksi kalau ternyata ibu ini sakit baby blues gitu, terkena baby blues sehingga suami itu bisa tahu istri saya terkena baby blues lalu bisa langsung dibawa ke dokter untuk dirujuk gitu. Ya, tanda gejala baby blues jelas nampak. Kenapa? Ibu tiba-tiba murung, tiba-tiba menangis tanpa sebab. Nah, sebagai suami Bang Jack nanti, Bang Jack, Ya, Bang. sebagai suami harus itu bukan istri kita cengeng. Jangan sampai, lagi ngalahin ke cengeng curik wae kan ya. Kadang-kadang suami tuh nggak ngeh gitu. Padahal istri itu sedang mengalami dia bergolak dengan Dirinya sendiri. Iya. Paham. Dia juga bingung kenapa tiba-tiba Nangis. nggak tahu. Pokoknya perasaannya tertekan, perasaan sedih, perasaan kesal dan sebagainya itu terakumulasi. Jadi curik begitu. Tapi tandanya hanya ini sedih saja atau ada ngurung, sedih. Biasanya pada waktu-waktu tertentu, jelang maghrib misalkan. Ya misal ya. Kenapa? Karena biasanya ketika rame-rame tuh siang kan banyak yang melayat, dia bisa bercerita banyak hal. Ya dia bisa ngapain, bisa beraktivitas. Tapi ketika menjelang sore, menjelang senja dan ke arah malam, itu kan aktivitas sudah mulai masing-masing. Jadi dia merasa aduh culang-culung sorangan gitu ya sendiri. Dibanding salaki kemana gitu. Nah itu ada rentang waktunya nggak sih Bu? Soalnya tadi kan yang gejala 3 bulan, yang bayi 3 bulan yang ibunya membunuh itu kan kalau misalkan lewat dari 3 bulan itu udah lewat dari postpartum blues tuh. Nah berarti baby blues ada jangka waktunya sebenarnya. Iya sampai 10 hari. Sampai 10 hari. Kalau yang lewat 2 itu gimana? minggu biasanya mah ya. Ya. Kalau lewat berarti khawatirnya masuk ke dalam fase postpartum. depresi. Gitu Mam. Jadi ada rentang waktunya ya. Kayak gitu. Oke. Paham. Nah, kalau misalkan kita udah tahu gejalanya, nah cara mengatasi baby blues itu kayak gimana sih? Misal suaminya harus aware kah atau nggak ada syarat-syarat tertentu? Misal istrinya udah sampai sedih, ngurung diri di kamar baru dirujuk ke dokter atau awal-awal nangis sendiri gitu udah langsung dibawa ke dokter apa gimana tuh? Balik lagi ke disebut baby blues itu normal terjadi pada setiap ibu nifas dalam masa waktu tertentu sampai 10 hari lah ya atau 2 minggu. Nah ketika lewat 2 minggu ya harus sebetulnya inti dari self healing, menyembuhkan diri sendiri sebetulnya Mas. Bahwa ya untuk mams yang ada di rumah bahwa perempuan tuh harus bisa mengobservasi dirinya. Apa yang bisa membuat saya bahagia dan mood naik lagi. Jadi bukan anak muda aja ya yang butuh healing ya. Moms juga butuh healing ya. Ya. Iya. Tapi sebetulnya yang menyembuhkan penyakit itu diri kita sendiri ya, apalagi penyakit berkaitan dengan mood gitu. 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 Misalkan gini, ibu bekerja, biasanya di lapangan bertemu dengan banyak orang misalkan ya. Tetapi ketika dia harus di situ duduk misalkan apalagi terkungkung oleh mitos, oleh budaya dan sebagainya, itu pasti dia merasa tertekan. Nah, ya caranya biar dia moodnya baik lagi gimana? Ya keluar rumah lah. Jalan-jalan. Ya, kayak Indomaret di Alfamaret atau Elekumpu Alfa gitu. Saukur ke Alfa wae mah teu bisa. Yang penting kan sebetulnya dia bisa mengalihkan rasa ketidaknyamanan hatinya. Berarti dialihkan poin pertamanya. Itu yang pertama. Kalau sampai dirujuk ke dokter berarti gak perlu nih baby blues atau perlu nih? Kalau baby blues sampai 10 hari atau 2 minggu tuh nggak usah ke dokter, kecuali nih si ibunya sudah mulai ngangong setiap ayah bayi curik misalkannya dia merasa depresi, berarti itu sudah harus membutuhkan bantuan gitu. Nah masalahnya karakteristik wanita di kita itu biasanya mah tertutup ya. Betul. Dan biasanya mah ini mah risiko dari memiliki anak. Terus ya disebutkan di rasakeun kesurangan begitu ta kalau kata Sundanya mah. Berarti harus ada teman bicara. Betul. Ya, teman bicara. Berarti baby blues ini butuh psikiater gak sih kalau misalnya udah depresi gitu, bukan dokter ya, tapi psikiater sebenarnya. Psikiater.
psikolog mungkin ya. psikolog. Beda ya psikolog dengan psikiater. Ketika misalkan hanya butuh untuk didengarkan, butuh apa, tidak membutuhkan treatment tertentu, itu cukup untuk psikolog gitu. Tapi ketika misalkan sudah ada gangguan tidur, halusinasi dan sebagainya, itu butuh obat-obatan. Oke. Datangnya ke psikiater. Berarti sebenarnya baby blues ini teh jelas ya penyakit mental sebenarnya. Bukan penyakitnya gangguan. Gangguan mental yang mental illness masuknya ke sini. Oke Pak. Gitu ya. Jadi suami di rumah, ibu-ibu di rumah yang nonton, moms di rumah, kalau punya suami ya sebarin lah video ini ya. Jadi bisa tahu, bisa aware gitu kan, apalagi suaminya yang cuek tuh ya. Bisa sebarin ya Promcast Podcast. Oke. Sekarang saatnya kita masuk di Moms Konsultasi dong. Yuya. Oke. Di segmen ini moms yang menonton dan mendengarkan Promcast itu berkesempatan nih Bu untuk berkonsultasi mengenai permasalahannya. Nah, di saat ini program pada saat kita tadi chit chat gitu ya, ngobrol, ternyata tim kreatif juga udah memilih siapa yang nantinya akan berkonsultasi dengan ibu gitu ya. Oke, kita cek dulu gitu ya orangnya apakah sudah siap gitu ya. Halo Ibu Nita, apakah sudah ada di tempat? Sepertinya tidak ada ya. Kosong. Gitu. Coba kita list dulu apakah ini. Oh, ternyata dari tim kreatif ternyata udah mendapatkan 3 kriteria gitu ya, atau tiga orang yang sebenarnya ingin ditelepon. Ada Ibu Alfia, Ibu Lutfi, dan Ibu Nita. Tetapi yang dipilih ternyata Ibu Nita Nugi Fajrina. Baiklah kalau seperti itu ya. Coba kita telepon Ibu Nita Nugi Fajrina ya. Halo Ibu Nita. Ada. Sebelumnya suara aku kedengaran nggak nih? Terdengar. Tapi kata kuncinya dulu diobrolin dong. Baik, Moms konsul dong. Yuk ya. Yuk. Akhirnya Ibu Nita bisa ngobrol ya. Tadi saya nggak tahu mau cari bahan obrolan kemana tuh. Malu diliatin moms di rumah ya. Oke, kelihatan mikirnya gitu. Oke, Ibu Nita dari Bojong Soang nih. Nih kabarnya gimana nih, moms? Alhamdulillah baik. Oke. Kak Jeki sendiri gimana nih? Baik. Seneng ketemu Bu Fenty, pasti bahagia lah. Nah sekarang giliran Ibu Nita, kan pasti ada yang mau dikonsultasiin tuh. Pasti kan ngerasa ada yang harus dibicarakan gitu. Ini kesempatan banget nih, di depan udah ada Bu Fenty. Ibu bisa berkonsultasi tentang permasalahan ibu lah. Boleh diceritakan mungkin permasalahannya apa? Oke, baik. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu mungkin ya Kak ya? Boleh. Iya baik, perkenalin nama saya Nita dari Bojong Soang. Sebelumnya terima kasih sudah ada segmen ini buat kami gitu ya, untuk berkonsultasi langsung kepada narasumber. Jadi gini Kak, aku mau nanya karena dalam segmen ini mengangkat materi mengenai baby blues. Betul. Di lingkungan sendiri itu salah satunya ada saudara saya yang baru saja melahirkan. Dan akhir-akhir ini terlihat perbedaan sifatnya gitu Kak. Kayak gimana tuh sifatnya, pemarah kah? Oh, tersinggung. Terus apalagi yang dirasakan? Tersinggung, mudah marah, merasa capek akan mengurus bayinya. Juga terkadang merasa tidak mampu mengurus bayinya sendiri karena dilihat suaminya itu memang fokus untuk kerja, tetapi dari saudara sayanya sendiri itu melihat tidak terpenuhi dari suaminya ketika mengurus sang bayinya gitu Kak. Lantas jika sang ibu mengalami baby blues, apakah ada dampak tersendiri kepada bayinya sendiri gitu Kak? Terima kasih. Oke, Ibu Nita tahan dulu, jangan dulu dimatikan teleponnya. Ini akan ada jawaban langsung dari Ibu Fenty ya. Mungkin Ibu Fenty bisa menjawab dari permasalahan Ibu Nita mungkin. Ya, baik. Halo Bu Nita. Halo Ibu. Ya. Bu Nita bayinya berapa bulan? Atau melahirkannya udah berapa bulan yang lalu? Iya, kebetulan saudara saya ya yang mengalaminya Bu.
Jadi untuk bayinya sendiri itu baru lahir Bu 2 bulan. Oh, 2 bulan katanya Bu. 2 bulan. Kalau 2 bulan mah bukan baru lahir ya. Udah ngerasaan lah indahnya dunia sama 2 bulan ya. Ya oke. Ya baik. Terus keluhannya gimana sekarang? Ya, keluhannya sendiri itu untuk dilihat dari saudara saya ini itu terlihat mudah tersinggung, mudah marah, merasa suaminya itu tidak Memperhatikan gitu sesuai ya. dengan apa yang sudah saya ekspektasikan sebagai seorang ayah, begitu Bu. Ya. Ya, yang ditanyakan efek dari baby blues terhadap perkembangan bayi begitu? Iya, betul Bu. Ya, baik Bu Nita ya. Saya akan coba menjawab. Dilihat dari usia bayi 2 bulan, ya, itu sudah bukan dikategorikan lagi bahwa ibu mengalami baby blues, ya. Oh. Nah, gitu karena baby blues, sekali lagi baby blues memiliki rentang waktu tersendiri untuk bisa dikatakan baby blues. Kalau untuk 2 bulan, itu mungkin ada masalah lain yang memang harus dibicarakan internal antara suami dengan istri. Ya, begitu ya. Apakah itu termasuk depresi? Bisa jadi. Bisa jadi, bisa jadi, ya. Postpartum blues yang tidak tertangani bisa jadi, atau bisa jadi karena ada masalah yang lain, begitu ya. Kemudian, apakah baby blues ini berpengaruh atau misalkan kondisi ibu yang mood swing gitu ya, apakah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayinya? Ya tentu saja akan sangat tergantung apakah ibu ini mau mengurus bayinya atau tidak. Apakah ibu ini mau menyusui atau tidak. Nah, ketika tidak mau menyusui gitu ya, tidak mau mengurus ya otomatis itu berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Tapi ibu di rumah masih menyusui anaknya atau tidak Ibu Nita? Halo? Yang saya lihat sih enggak ya Kak, karena stres gitu dan ASINya pun sulit keluar gitu. Oh, enggak ternyata Bu. Oh, sudah Berarti tidak. termasuk Iya, ciri-ciri kalau, itu ya? iya, kalau sudah tidak menyusui berarti apakah bayi ini diberikan alternatif makanan, misalkan susu formula, begitu? Diberikan tidak? Bu? Diberi susu formula tidak Bu? Diberi Kak. Kalau diberikan susu formula berarti kan ada pengganti ASI ya? Iya, iya. Iya. Begini saran saya, karena kalau misalkan mengganggu, maksudnya si ibunya sudah terganggu aktivitas kesehariannya, tidak mau makan, tidak mau mandi, tidak mau mengurus dirinya tidak mau, apalagi mengurus bayinya, sebaiknya dikonsultasikan saja ke psikolog, begitu. Iya, ya. Oke. Dirujuk aja datang ke rumah sakit atau puskesmas, nanti akan ditangani lebih lanjut. Untuk suaminya tersendiri apakah hanya pembicaraan antara suami dan istri saja Bu atau ada kiat-kiat lain? Ya, kalau sekaitan dengan hubungan antara suami dan istri itu ranahnya gitu ya, ranahnya sudah beda lagi, bisa langsung ke konsultasi pernikahan mungkin ya, karena diingatkan kembali akan peran dan fungsi dari masing-masing baik suami maupun istri. Oh, seperti itu. Bisa juga misalkan melibatkan orang ketiga yang kira-kira berpengaruh baik terhadap suami gitu ya. Jadi penengah lah seperti itu. Begitu, gitu Iya, ya. iya. Bicarakanlah kondisinya. Ya, untuk apa ya? Ya, minta tolong, Ya, begitulah ya. itulah istilahnya. Minta tolong. Itu Ibu Nita apakah paham maksud dari Ibu Fenty ataupun ada hal lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Iya Kak, sudah cukup sejauh ini. Terima kasih untuk jawabannya atas kebingungan saya terhadap perilaku atau sikap yang dilihatkan oleh saudara saya. Wah, terima kasih. Sama-sama Bu Nita, sehat-sehat selalu ya. Baik. Terima kasih banyak Bu Fenty. Sama-sama. Baik, terima kasih Moms Nita, sehat-sehat untuk keluarga di rumah ya, dan mudah-mudahan bisa improve lagi untuk kedepannya. Oke, terima kasih Ibu Nita. Saya end call ya. Iya. Oke, tadi kita sudah mendengarkan dari Ibu Nita seperti apa ya. Ternyata banyak juga gitu yang mengalami permasalahan mengenai baby blues atau mungkin tingkatan atasnya seperti itu. Setelah tadi kita melakukan perbincangan gitu Bu mengenai baby blues serta konsultasi dari Moms Nita tentang permasalahan baby bluesnya,
apakah akhirnya penonton di rumah serta moms-moms di rumah itu paham mengenai baby blues itu apa? Baik, maka dari itu kita kembalikan pada liputan Siti Nur Aisyah di segmen Tahu Gak Sih? Kakak udah nonton podcast episodenya Baby Blues belum? Wah, udah nih. Udah barusan. Oke, menurut kakak setelah nonton episode itu apa yang kakak dapat tentang Baby Blues? Ya kalau menurut saya sih ya dari video tersebut, jadi baby blues itu adalah sindrom yang mengenai ibu melahirkan. Kayak tanda-tandanya tuh kayak sedih, murung, iya kayak gitu. Biasanya munculnya itu setelah 2 hari sampai 3 minggu si ibu ini melahirkan. Ya gitu. Terus baby blues itu sih ya menurut saya kalau misalkan nggak mau terjadi gitu, ada faktor pendukungnya kayak faktor dari suami, keluarga itu penting banget ya. Cara mengatasinya juga bisa dengan si ibu ini jalan-jalan gitu atau refreshing iya kayak gitu, atau makan makanan yang enak kayak gitu, itu bisa ngurangin sih ya gitu. Kayak gitu sih Kak dari kesimpulan kita ya setelah nonton podcast itu ya. Oke, berarti setelah nonton podcast pengetahuan kakak tentang baby blues ini udah bertambah gitu ya? Yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu ya. Oke, berarti podcast ini tuh bermanfaat gitu ya bagi kakak? Bermanfaat banget sih ya, terutama buat ibu-ibu yang habis melahirkan gitu. Oke, makasih banyak ya Kak udah mau nonton podcast kami episodenya Baby Blues. Sekali lagi makasih banyak. Iya, sama-sama. Halo Kak. Halo. Gimana nih kakak udah pernah nonton podcast tentang Baby Blues belum? Ini aku udah nonton. Oke, menurut kakak gimana nih setelah kakak nonton, apa yang kakak dapat tentang Baby Blues? Menurut aku ya di Baby Blues ini aku mengambil kesimpulan kayak dari pengertiannya dulu ya. Menurut aku Baby Blues ini kondisi ketika seorang ibu mengalami depresi ringan pasca melahirkan. Oke, berarti setelah nonton itu kakak langsung dapat pengetahuan gitu ya? Dapat info terbaru sih. Makasih banyak ya Kak, ada lagi nggak yang kira-kira kakak tangkap dari episode ini? Paling itu aja sih ya. Oke, makasih banyak ya Kak. Ya sama-sama. Halo Kak, kakak udah nonton belum sih podcast yang judulnya Baby Blues? Udah, ini tadi barusan. Baru aja dulu saya diulang lagi. Setelah kakak nonton tadi dapat gak sih Kak informasi tentang Baby Blues itu apa? Alhamdulillah jadi masuk ya dikit gitu. Yang saya nggak tahu kan tadi baby blues apa, ngawur banget gitu. Saya udah tahu. Menurut kakak setelah nonton itu apa Baby Blues itu? Baby blues itu ternyata gangguan perasaan yang dialami ibu setelah melahirkan, tapi nggak semua ibu itu ngalamin baby blues kayak gitu ya. Oke, alhamdulillah berarti udah nonton ini langsung keserap gitu ya kayak informasinya. Makasih banyak ya Kak udah mau nonton podcast tentang episode Baby Blues ini. Makasih banyak. Wah, ternyata moms dan penonton itu sudah tahu ya, karena jawabannya itu sudah panjang. Kalau tadi kan di awal cuman sekata 2 kata menit-niatnya. Sekarang sudah improve dengan pernyataan yang panjang seperti itu. Baik, kalau boleh saya simpulkan, baby blues ini merupakan suatu gangguan mental illness yang menyebabkan ibunya itu merasa sedih, khawatir, depresi gitu kan, karena perubahan hormon yang terjadi dalam diri. Karena baru lahir, melahirkan, lalu merubah bentuk fisiknya, kemudian pengaruh-pengaruh sosial lain seperti suami yang tidak perhatian, ataupun tekanan-tekanan dari luar seperti perintah, wah ibu gak boleh makan A, B, C, D, dan lain-lain yang menyebabkan ibu ini stres. Akumulasi dari stres di saat ibu awal memiliki bayi itu disebut baby blues, betul begitu Bu? Meluruskan mungkin boleh. Baby blues itu normal, sebetulnya normal terjadi pada Bayi. setiap ibu pasca salin. Oke. Normal ya. Yang tidak normal ini kalau tidak tertangani. Ya. Jadi pasti terjadi itu ya? Pasti terjadi. Pasti. Ya. Mau itu menimbulkan manifestasi atau tidak, maksudnya ada yang secara kepribadian si ibu terbuka, ceria dan sebagainya. Sehingga mood swing yang dia rasakan itu bisa diadaptasi, misalkan rieur beli es krim gitu ya. Tapi ada juga yang dipendam sendiri, dia ya menderita lah gitu, tidak terbuka. Oke. Tapi ya mau terbuka atau tidak itu adalah realita yang ada di kita begitu.
Baik, berarti intinya baby blues itu pasti terjadi, tapi akan terjadi suatu permasalahan kalau tidak ditangani dengan tepat, betul begitu? Nice, itu moms kesimpulannya ya dari Zaki dan Ibu Fenty kali ini. Baik, pembahasan mengenai baby blues hari ini telah selesai. Tonton Promkes Podcast Ibu Cerdas, hilangkan cemas, ciptakan keluarga emas, hilangkan gundah gulana moms di rumah bersama Zaki setiap hari Jumat. Dan terima kasih Ibu Fenty telah datang di Promkes Podcast. Terima kasih juga sudah mengundang di acara Promkes gitu ya. Promkes Podcast. Baik, terima kasih Ibu Fenty sekali lagi dan akhir kata, bye moms.